Mending iQOO 13 bang, mending Poco F7 Ultra bang, mending Xiaomi maksudnya Realme GT7 bang. Kayaknya yang terakhir emang nggak usah diajak deh. Padahal itu HP bagus ya, tapi cuma kemahalan aja harganya gitu. Sama storage-nya tuh cuma 256 GB. Oke lah, balik lagi ya. Emang sebadut apa sih ROG Phone 9F yang ini? Kayaknya kok sentimen negatifnya tuh banyak bener. Kalau lihat komentar netizen gitu ya, kayak kritik paling kenceng ke HP ini ya ada di Android update yang cuma dikasih 2 tahun aja. Gimana nggak dapet kritik ya? Sebanyak apa sih HP-nya Asus, terutama Asus ROG? Masa iya dengan produk yang terbatas mereka kesusahan ngasih Android update? Malu nggak sih sama HP 2 jutaan macam Galaxy A16 yang bahkan dapat 6 tahun Android update? Itu sih emang anak kesayangan sih. Tentu ya, kritik soal Android update ini bisa jadi deal breaker paling serius bro. Soalnya kebanyakan calon pembeli ya pengennya ya beli sekali buat jangka panjang gitu ya kan. Kritik kedua yang nggak kalah pedes tentu aja perkara chipsetnya. Ya, ini masih pakai chipset flagship tahun lalu yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Komentarnya pun macam-macam ya bre. Ada yang bilang HP ini ROG 8 yang ganti skin lah, ganti nama lah. Ada juga yang bilang ngabisin stok Snapdragon 8 Gen 3-nya mereka gitu ya. Ya begitulah komentar netizen dengan segala kearifan lokalnya ya kan. Tapi kalau dipikir ulang ya bre, emang ada ya opsi chipset lain selain Snapdragon 8 Gen 3 buat line up ROG Phone 9F ini. Masalahnya kalau dikasih Snapdragon 8 Elite mau dihargain berapa? Yang ROG Phone 9 Pro aja itu tembus 17 juta ya kan. Ngarapnya sih bakal dikasih Snapdragon 8S Gen 4. Tapi kan itu chipset baru banget keluar bulan lalu gitu. Sedangkan ROG Phone 9F ini udah launching sejak Februari tahun ini. Terus buat kritikan ketiga tentu aja soal harga dan storage-nya. Emang harga launchingnya cukup nge-trigger kaum mendang-mending bre. Ya termasuk aku juga sih ya. Gimana enggak? 11 juta kembali 1000 cuma dapat storage 256 GB. Lebih parah ini sih ya daripada Realme GT7 gitu. Untungnya di tanggal 20 Juni ini pas kita cek itu udah turun di harga 9,1 juta buat yang varian 256 GB bre. Tapi tetap berasa kurang nggak sih ya? HP 9 jutaan storage-nya cuma 256 GB dan tanpa slot micro SD pula. Tapi ya buat kritikan ketiga ini mungkin aku bisa kasih sedikit solusi yaitu pakai SSD eksternal. Soalnya kan ini HP udah punya 2 port Type-C ya. Jadi kalau misalkan storage-nya udah mulai penuh ya tinggal pindahin file gamenya aja ke ya SSD eksternal biar lapang lagi gitu loh. Tapi emang masih agak ribet sih ya. Yang paling bener ya beli yang storage-nya 512 GB aja. Tapi ya harganya masih di atas 10 juta sih. Itu mah HD lagi. Kritikan keempat ya tentu soal kamera, terutama kamera makronya ya. Ini sebenarnya bukan kritik yang salah, tapi perlu kalian tahu ya kalau HP ini tuh HP gaming. Jadi memang porsi kameranya tidak terlalu diseriusin kayak misalkan Xiaomi 15 ataupun iQOO 13. Tapi buat kamera utamanya ya not bad lah ya. Pakai lensa 24mm resolusinya 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX890 dan udah dilengkapi OIS. Sedangkan lensa ultrawide-nya resolusinya 13 megapiksel dan ada lensa makro 5 megapikselnya bre. Video up to 8K 24 ataupun 4K 64 fps. Tapi entah kenapa buat lensa selfie-nya yang beresolusi 32 megapiksel itu cuma bisa ngerekam video 1080p 30 fps aja. Ini sih jomplang banget ya. Ya berikut untuk hasil foto dan videonya bre. Adalah rekaman tertingginya yaitu 8K 24 fps dengan jalan santai dan handheld. Bagaimana hasilnya? Untuk langitnya ini jalan santai ya guys. Coba kita lari kecil-kecil. Gimana menurut kalian? Dan ini untuk rekaman selfie-nya di kualitas tertinggi yaitu Full HD 30 fps. Gimana menurut kalian? Langitnya lumayan biru. Dan ini handheld ya teman-teman. Ini dari jarak paling jauh sih. Kritikan selanjutnya mungkin perihal baterai ya. Dikala brand-brand lain tuh udah pakai teknologi silikon karbon ya, Asus ROG masih pakai baterai konvensional kapasitasnya 5500 mAh. Kita coba tes buat dipakai seharian dan gambarannya dapat SOT sekitar 8 jam. Tapi memang simulasinya nggak begitu relevan sih ya, karena memang ini kan HP gaming. Soalnya kami tesnya tuh buat penggunaan ringan aja sambil ya gaming tipis-tipis. Dimulai dari jam 10 pagi dalam kondisi baterai 99%, terus dibawa OTW ke event dengan Google Maps tentunya ya. Baterai tuh sisa 73
27%, 2 jam kemudian kelar event baterai turun 14%. Balik ke studio udah jam 5 sore itu baterainya nyisa 49% dan dipakai nonton YouTube hampir 2 jam, baterai tinggal 36%. Terus kita tes gaming sekitar 1 jam itu baterai nyisa 14% dan sampailah di rumah jam 9 kurang baterai tersisa 8%. Mungkin screen on time tadi nggak bisa jadi acuan ya, karena memang kemungkinan besar HP ini dibeli dan dipakai buat gaming only, bukan daily drive juga ya. Tapi ada nggak sih ya dari kalian yang jadiin HP gaming buat daily drive? Coba dah komen experience-nya di bawah. Kalau dariku pribadi sih HP gaming buat jadi daily drive agak berat ya bobotnya. Bobotnya bre, itu tembus 225 gram. Biasanya bobot segini tuh ya bobot HP foldable jadul gitu. Tapi ya siapa tahu ada ya yang make HP gaming buat daily drive, coba dah komen di bawah lagi. Nah, buat urusan chargernya gimana? Lagi-lagi ketinggalan sama brand-brand lain yang mana udah pakai atau udah punya adapter 90 sampai 120 watt. Sedangkan di HP ini cuma 65 watt aja bre. Untungnya karena kapasitas baterainya nggak begitu gede, charging time-nya tuh nggak makan banyak waktu. Nge-charge sampai full cuma butuh waktu 50 menit aja. Dan mungkin kritik terakhir soal layarnya yang masih Full HD ya. Emang sih ya, kalau masih di skala layar HP resolusi 2K atau Full HD nggak begitu ketara perbedaannya ya. Terus konsumsi baterainya kalau pakai resolusi 2K juga jadi lebih boros. Tapi tetap aja bre, hal ini bisa jadi deal breaker buat calon pembeli. Soalnya pesaing langsung HP ini itu Poco F7 Ultra dan iQOO 13 itu kan udah 2K resolusi ya layarnya. Jadi tetap bisa dibilang nilai minus juga sih. Tapi buat panelnya tetap top tier kok yang dipakai. Pakai LTPO AMOLED yang refresh rate-nya paling kenceng di kelasan smartphone ya. Up to 185 Hz dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus 2. Oh ya, buat para pro player atau para penjoki ini ya, ROG masih jadi idaman karena punya TSR atau Touch Sampling Rate yang paling tinggi di 720 Hz. Jadi buat game kompetitif kayak misalkan Fast Hand gitu ya, input latency layarnya dijamin lebih responsif bre. Dan buat kualitas panelnya juga udah super mantap dengan coverage gambut di 100% sRGB. Angka brightness-nya juga top tier ya. Minimumnya sangat redup di 5 nits dan maksimumnya cukup terang di 555 nits di indoor. Dan terakhir buat akurasi warnanya udah super akurat di bawah 2 delta E bre. Nah, kira-kira ada lagi nggak kritik buat HP ini yaitu ROG Phone 9 FE? Kalau misal ada yang kelewat ya kalian tambahin lah di kolom komentar. Tapi udahlah, kayaknya udah kebanyakan juga ya kritik HP ini ya. Sekarang kita mau ngeliatin nilai plusnya dari HP ini. Pertama tentu dari raw performance-nya karena memang ini kan HP gaming. Walau ini masih pakai chipset flagship tahun lalu, tapi kita nggak bisa sepelekan performa dari Snapdragon X Gen 3-nya bre. Skor Antutunya jelas tembus 2,1 jutaan, sedangkan buat performa CPU dan GPU murni cuma kalah dari Snapdragon X Elite dan Dimensity 9400E kalau berdasarkan database kami. Itu chipset baru tuh yang terakhir. Kemampuan renderingnya juga cuma kalah dari Snapdragon X Elite. Di pengujian pakai aplikasi KineMaster, video 1080p berdurasi 1 menit bisa dirender hanya dalam 21 detik aja bre. Nah, buat urusan cooling tentu udah proper banget. Game cool di sini udah include vapor chamber dan lapisan grafit. Tapi kalau mau lebih adem lagi, kalian bisa beli ROG Aero Active Cooler X Pro secara terpisah. Karena buat unit ROG Phone 9 FE ini belum include di paket pembelian bre. Buat gambaran simpelnya, kita coba lakukan stress test di 3D Mark bre. Hasilnya masih dapat di angka stability 78%. Nah, sampailah di pembahasan performance gamingnya dari sebuah HP gaming yang satu ini. Di utilitas game Genie sekarang ada tambahan berupa X Mode, terus ada beragam fitur AI gaming terbaru seperti X-Sense yang cara kerjanya bisa auto pick up item-item in-game. Terus ada X-Captures yang bisa otomatis ngerekam momen-momen kunci ya seperti team fight atau momen kemenangan, dan juga ada fitur AI Grabber yang fungsinya tuh kalau lagi main game RPG dan muncul nama item atau misi baru, AI Grabber ini bisa cari tahu artinya atau panduan strategi buat selesaiin misinya tanpa meninggalkan game bre. Ya maksudnya kayak nggak manual buka browser gitu sih ya. Oke lah. Dan langsung aja bre, kita masuk ke game pertama yaitu Mobile Legends yang tentu aja presetnya kebuka ultra dan tentu aja stabil di 120 fps bre. Suhu tentunya masih sangat aman terkendali di game ini. Sisi layar dan backdoor sama-sama di 39 derajat Celcius. Sedangkan buat konsumsi baterainya main 1 jam berkurang 16%. Game kedua ada PUBG Mobile yang tentu aja sangat enak dimainkan pakai L triggernya di HP ini. Tapi entah kenapa ya frame rate yang kebuka itu cuma mentok di Extreme Plus yang berarti cuma mentok di 90 fps. Tentu buat dapetin 90 fps stabil di HP ini tidak ada kendala. Suhu pun masih terbilang adem di bawah 41 derajat di kedua areanya. Dan buat konsumsi baterainya kita tes main 40 menit baterai itu berkurang 12%. Game ketiga masih game FPS yaitu Delta Force. Alhamdulillahnya di sini udah kebuka 120 Hz. Tapi entah kenapa kalau ngelihat grafik berikut di menit 36 sempat ada anomali FPS yang sangat fluktuatif. Padahal dari segi suhu masih sangat adem di 40 derajat bre. Dan buat konsumsi baterai di game ini lumayan boros ya. Main 1 jam berkurang 21% pak. Sih buat gaming full 40
4 jam doang ya kalau main Delta Force 120 FPS ya. Lanjut game balapan, ada Car X Street yang memang terkenal sangat berat itu ya. Kita tes dengan preset jelas rata kanan, ternyata ini game masih sangat berat, bahkan buat sekelas ROG Phone 9 FPS sekalipun. Buktinya kita mainkan cuma 20 menit, di menit ke-13 udah drop parah FPS-nya karena suhunya hampir menyentuh 45 derajat Celcius bre. Sebenarnya di menit 15 udah coba bounce back ke 60 FPS lagi, tapi selang 3 menit lagi drop lagi FPS-nya bre. Dan buat baterainya cuma main 20 menit baterai berkurang sekitar 10%. Ya, game agak aneh sih ya. Game kelima kita coba mainkan Wuthering Waves dengan settingan rata kanan. Ini kita tesnya di kondisi low baterai ya. Masih cukup stabil ternyata di 60 fps dengan suhu yang juga lumayan adem di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Main 30 menit baterai berkurang 16%. Dan game terakhir yaitu game ZZZ ya. Kita mainkan pakai preset rata kanan dan buat performanya masih sangat oke bre. In gamenya stabil di 60 fps dengan suhu yang memang agak anget di 42 sampai 43 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterai selama 30 menit permainan berkurang 13%. Nah, gimana bre performa gamingnya? Apakah sudah cukup memuaskan? Menurut hasil pengujian kita, di beberapa game memang cukup memuaskan. Tapi entah kenapa, di game PUBG Mobile masih belum kebuka framerate 120 FPS atau framerate ultra extreme gitu ya. Di game Car X Street performanya bisa dibilang agak struggle karena beberapa kali ngalamin drop FPS bre. Tapi lupakan sejenak soal performance gamingnya tadi ya. Sekarang kita mulai kasih lihat desain dari ROG Phone 9 FE ini. Kalau ngomongin desain tentu bakal subjektif ya, pasti ada yang demen banget sama desain agresif ala ROG begini, tapi pasti ada juga yang kurang suka karena terlalu show off bang. Tapi secara overall ya, menurutku pribadi desain ROG Phone masih jadi yang terkece di kelasan HP beneran gaming bre. Apalagi di ROG Phone 9 FE ini tetap dapat anime vision kayak di varian Pro nya, tapi memang lebih sedikit aja ya dot metriknya, 341 dot berbanding 648 dots. Tapi setidaknya ini lebih keren dan lebih customable dari ROG Phone 8 yang cuma ada logo ROG doang bre. Masih ngebahas desainnya, port USB Type-C tambahan yang ada di sisi samping juga jadi nilai plus tambahan di HP ini ya. Jadi kalau lagi gaming di mode landscape tetap bisa sambil ngecharge tanpa harus khawatir keganggu kabel charger yang ada di bawah sini. Gak cuma itu, di HP ini juga ada fitur bypass charging biar baterainya nggak overheat dan tentu punya lifetime yang lebih panjang. Fitur tadi sih kayaknya HP 2 jutaan juga punya. Nilai plus selanjutnya mungkin dari kalian bakal setuju banget ya, karena di HP ini lubang kesayangan kita semua masih ada bre. Ya, lubang jack 3.5 mm tetap tersedia di HP ini. Ya memang ini adalah real HP gaming ya. Hal ini bikin gaming experience terbaik lah. Tahu sendiri lah ya, di game kompetitif perlu komunikasi yang intens, dan dengan adanya lubang kesayangan kita, latensi audio hampir zero. Memang zero karena memang tidak ada latensi ya kalau misalkan pakai headset berkabel. Nah, terakhir soal konektivitasnya, tentu ya udah feature proof karena udah support dual SIM 5G dan udah support juga eSIM. Terus support Wi-Fi-nya juga udah paling baru dengan yaitu Wi-Fi 7 dengan Bluetooth versi 5.4. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Jadi setelah pembahasan panjang di video ini, apakah ROG Phone 9 FE masih jadi sebuah HP yang buruk? Sejatinya bre, HP ini masih sama kayak HP lain, tetap punya nilai plus dan minusnya masing-masing. Jadi semua kembali lagi ke kalian. Apakah kalian bisa mentoleransi nilai minusnya sembari menikmati nilai plusnya? Atau sesimpel ya udah nggak usah beli aja dan ya cukup beli HP lain yang lebih cocok sama kebutuhan dan dana kalian di kantong gitu loh. Karena kan opsinya bukan cuma ini doang di dunia ini bre. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah komen di bawah, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Selfie yang setelah kau di channel musik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.